Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Tottenham Hotspur versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Tottenham Hotspur. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Tottenham Hotspur berada di peringkat nomor 5, sedangkan Manchester City masih berada di peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan Arsenal masih 5 poin. Memang saya tahu bahwa Manchester City selalu kesulitan ketika bermain di kandang Tottenham Hotspur. Tapi jujur saya gak nyangka Tottenham Hotspur itu bisa meraih kemenangan. Apalagi Manchester City musim ini kan punya Erling Haaland. Kita tahu dia monster di kotak penalti pertahanan tim lawan kan. Buktinya dia telah mencetak total puluhan gol. Tapi masalah bagi City akan muncul ketika mereka tidak bisa memberikan suplai bola kepada Erling Haaland. Dan itu yang terjadi di pertandingan kemarin malam kan teman-teman. Karena Erling Haaland tidak mendapatkan satu pun peluang untuk mencetak gol. Satu pun peluang dia gak dapat loh untuk mencetak gol. Dan bukan karena dia dikawal ketat, enggak juga. Justru para pemain Tottenham Hotspur mengawal ketat siapapun pemain dari Manchester City yang menguasai bola mendekati area pertahanan mereka. Buat apa? Untuk mencegah para pemain City memberikan suplai bola bukan saja ke Haaland, tapi juga ke Alvarez. Kan di pertandingan ini Haaland dan Alvarez bermain secara bersamaan dari awal. Yang sebetulnya secara fakta, jika Haaland dan Alvarez itu bermain secara bersamaan, salah satu dari mereka selalu mencetak gol. Tapi di pertandingan kemarin malam, mereka tidak bisa mencetak gol. Haaland tidak mendapatkan satu pun peluang, Alvarez mendapatkan 2 peluang, satu bisa diblok oleh Dyer, satu lagi melenceng. Artinya apa? Para pemain Tottenham Hotspur ini jelas unggul secara taktik. Mereka paham yang perlu mereka lakukan adalah menyulitkan para pemain City memberikan suplai bola ke pemain yang menunggu di dalam kotak penalti. Maka itu jika teman-teman perhatikan, di babak pertama khususnya, para pemain City lebih banyak mendapatkan peluang itu dari luar kotak penalti. Kenapa? Karena begitu banyak pemain dari Tottenham Hotspur yang berada di dalam kotak penalti mereka yang menyulitkan para pemain City, pertama untuk membagi bola, kedua untuk menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Lloris. Padahal kita tahu bahwa performa dari Lloris musim ini lagi up and down. Kadang-kadang dia juga bisa melakukan kesalahan yang dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Dan yang saya bingung untuk pertandingan ini, Pep Guardiola tidak menurunkan Kevin De Bruyne dan juga Gundogan dari awal. Saya benar-benar bingung karena sebetulnya Kevin De Bruyne dan juga Gundogan adalah 2 pemain yang pintar memberikan suplai bola ke lini depan. Dan juga 2 pemain tersebut bisa mengatur tempo permainan di lini tengah untuk tetap bermain dengan tempo permainan yang kencang. Tapi ketika 2 pemain ini terlambat dimainkan, maka terlihat di babak pertama para pemain Tottenham Hotspur bermain dengan tempo tinggi. Bukan saja bermain dengan tempo tinggi, tapi mereka melakukan pressing yang tinggi untuk menyulitkan para pemain Manchester City mengalirkan bola secara cepat ke lini depan. Jadi memang yang saya perhatikan teman-teman bahwa para pemain Tottenham Hotspur kali ini bermain dengan taktik yang sedikit berbeda. Biasanya ketika mereka berhadapan dengan tim yang kuat, maka mereka akan mengandalkan mid block, menunggu di tengah, kemudian main counter attack, atau juga low block, menunggu di belakang main counter attack. Tapi lawan Manchester City, mereka berani bermain high press dan ternyata itu berhasil. Seperti yang kita bisa melihat ketika mereka mencetak gol kan, Harry Kane mencetak gol ya. Nah, proses gol ini juga karena ada pressing dari para pemain Tottenham Hotspur. Pertama yang melakukan pressing itu adalah Perisic kepada Bernardo Silva, sehingga Silva perlu memberikan back pass. Nah, ketika Rodri mendapatkan bola, saya melihat ada Bentancur yang melakukan pressing, sehingga Rodri tidak bisa memberikan bola dengan baik ke pemain lainnya. Ke siapa? Ke Luis. Luis itu belum juga terima bola, sudah ada Højbjerg yang bisa mengambil bola, dan Højbjerg juga cukup pintar, cepat memberikan bola kepada Harry Kane yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Sehingga Harry Kane bisa mencetak gol di pertandingan ini, yang merupakan, kalau saya tidak salah, gol dia ke-267. Luar biasa pemain ini. Memang dia dirumorkan ya, musim ini dan juga musim lalu akan pindah, tapi dia tetap loyal membela Tottenham Hotspur. Dan Son memang tidak banyak terlihat di babak pertama, tapi di babak kedua ketika Tottenham Hotspur mulai mengubah pressing mereka, yakni tidak selalu memainkan
high pressing tapi juga mulai bermain dengan mid block dan low block, mereka lebih banyak mengandalkan serangan balik. Disitulah kita lihat ada peran dari Son Heung-min, karena beberapa kali dia bisa membangun counter yang cepat. Bahkan Harry Kane dan Son mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol melalui proses serangan balik. Nah, selain juga tidak menurunkan Kevin De Bruyne dan juga Gundogan dari awal, saya melihat peran dari Jack Grealish ini tidak begitu baik, teman-teman, karena dia terlalu lama menguasai bola. Tampaknya dia sayang dengan bola. Nah, kalau dia sayang dengan bola, ya seharusnya dia bawa pulang aja itu bola kan. Karena kan peran dia nih sebagai winger harus cepat menyuplai bola. Yang saya perhatikan dia hanya 1 kali memberikan umpan kunci jelang pertandingan berakhir kepada Rodri yang bisa ditinju oleh Hugo Lloris. Jadi sebetulnya sebagai winger dia harus cepat membagi bola. Sama juga dengan Riyad Mahrez, terlalu lama mengotak-ngatik bola. Memang Mahrez mendapatkan peluang tuh ya dari dalam kotak penalti, satu-satunya yang berbahaya dari Manchester City di babak pertama, sayang tendangannya terkena tiang. Tapi setelah itu dia tidak bisa berbuat banyak. Jadi jelas terlihat para pemain City tidak efektif ketika mereka memasuki ruang pertahanan dari Tottenham Hotspur. Jadi bermain sepak bola itu kan bukan saja mengandalkan ball possession, tapi juga mereka harus bisa efektif memberikan umpan-umpan kunci ketika mereka berada di final third atau ruang pertahanan tim lawan untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Tapi bagaimana caranya bisa mencetak gol ketika peluangnya pun gak banyak? Dari hitungan saya, peluang emas dari Manchester City di pertandingan ini hanya 4. Padahal kita tahu bahwa mereka menurunkan banyak pemain yang punya naluri menyerang. Bahkan Rodri pun beberapa kali ikut membantu serangan. But the problem is ketika passing mereka tidak begitu baik pada saat mereka sudah memasuki ruang pertahanan dari Tottenham Hotspur seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kesulitan bagi Manchester City musim ini, teman-teman, adalah ketika para pemain mereka terlalu lama menguasai bola. Tampaknya keasikan aja tuh menguasai bola. Atau mungkin overconfident, mungkin mereka pikir ya sooner or later, cepat atau lambat mereka akan mencetak gol di pertandingan tersebut. Tapi kan enggak. Waktu kan berjalan terus. Dan Tottenham Hotspur juga sempat bermain dengan 10 pemain ya, tapi itu kan jelang pertandingan berakhir. Nah, tetap saja para pemain City tidak bisa berbuat banyak. Dan saya melihat sebetulnya peran dari Alvarez ini sudah bagus ya, dia bermain sebagai second striker. Tapi meskipun dia bermain sebagai second striker, dia tidak banyak mendapatkan bola. Nah, ini aneh juga nih, seharusnya para pemain City bisa cepat memberikan bola kepada Alvarez juga, karena Alvarez kan juga punya kualitas finishing yang bagus. Jadi seharusnya ketika De Bruyne pun masuk, harus bisa lebih cepat membagi bola. Tapi De Bruyne pun ikuti irama permainan dari rekan-rekan yang lain yang terlalu lama menguasai bola. Ya itu memang style of play dari Pep Guardiola. Tapi kalau lawan tim yang punya kemampuan bertahan secara dalam seperti Tottenham Hotspur, apalagi setelah mereka unggul, ya itu merupakan kesalahan. Karena terbukti akhirnya Tottenham Hotspur tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Padahal Manchester City bisa menurunkan semua pemain terbaik mereka. Jadi kalau saya melihat Manchester City bermain dengan total 4 penyerang yang sebetulnya punya kemampuan untuk mencetak gol di pertandingan ini jelang pertandingan berakhir. Tapi ternyata peluang mereka gak banyak, mereka bahkan tidak mencetak 1 gol pun. Artinya apa? Bagi Pep Guardiola dia harus bisa lebih berani lagi menurunkan pemain-pemain kreatif dia lebih banyak di tengah untuk bisa membagi bola secara cepat. Jadi jangan terlalu lama menahan bola. Kadang-kadang memang menahan bola terlalu lama bisa memancing para pemain tim lawan keluar. Tapi jika para pemain tim lawan itu mampu melakukan high press, itu akan menyulitkan para pemain Manchester City pun untuk bisa membangun serangan secara rapi dan tentunya menciptakan banyak peluang emas. So this is a good win for Tottenham Hotspur dan tentunya juga bermanfaat bagi Arsenal ya, karena kan dengan kemenangan Tottenham Hotspur ini ya selisih poin dari Arsenal dengan Manchester City masih 5 poin ya. Jadi seperti yang saya posting tuh di Instagram kan sebelum pertandingan ini kan, saya ada posting tuh dengan saya mengangkat piala dari English Premier League ketika itu sebelum saya siaran ya di SCTV, kan kalian baca captionnya, saya tulis harapan itu masih ada. Kenapa? Karena saya tahu nih Manchester City bahwa kemungkinan besar akan sulit mengejar Arsenal di jangka panjang, karena nanti mereka akan bermain di Champions juga. Dan juga kegemaran dari Pep Guardiola yang biasa melakukan rotasi di line up. Nah dia lakukan lagi nih rotasi yang ternyata menjadi bumerang. Walaupun saya gak nyangka Tottenham Hotspur itu bisa menang, tapi feeling saya mungkin mereka bisa menahan seri, karena mereka kan adalah tim yang biasa bermain pragmatis lawan tim-tim kuat. Ternyata mereka bisa meraih kemenangan. Maka itu akhirnya tadi pagi juga saya muat posting terbaru di Instagram. Harapan itu masih ada bagi Arsenal dan semakin nyata. Kita tunggu teman-teman perjuangan dari tim-tim lain di English Premier League yang sekarang ini berada di papan atas. Dan jangan lupa masih ada Manchester United yang berkali-kali saya katakan is coming back. Newcastle yang menurut saya nanti perlahan-lahan akan menurun performanya.
dan juga masih ada Manchester City dan juga Arsenal. Asalkan para pemain Arsenal bisa bermain counter press, saya pikir mereka akan bisa mendapatkan gelar English Premier League musim ini. Harapan itu masih ada, harapan itu nyata dan di depan mata. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.